Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri muslimin muslimat yang dimuliakan Allah beserta para hamba Allah yang istiqomah menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan, yang semoga semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi, diberikan kelapangan rizki, keluasan rizki, dan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'u warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Baik para santri muslimin muslimat dan para hamba Allah semuanya, yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Kita melanjutkan pembahasan tentang 10 sikap sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah. Dalam menghadapi musibah. Coba masih ingat enggak? Nas, yang pertama apa Nas? Anas. Yang pertama Nas. Segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, termasuk musibah. Yang kedua apa? Kesang, apa kesang? Yang kedua sang. Yang kedua kamu, ya apa? Iya, artinya kamu atau kita bukan satu-satunya yang diuji. Yang lain tidak diuji. Enggak, semuanya diuji. Bagus, masih ingat. Hamzah, yang ketiga apa Hamzah? Yang ketiga, musibah adalah sebagai penghapus dosa. Jadi Allah datangkan musibah menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian yang keempat apa? Awas. Allah tidak memberikan musibah pasti apa? Dia mampu melewati, menghadapi musibah tersebut. Artinya musibahnya itu sudah sesuai dengan ukurannya dia, takaran kekuatannya. Ya. Yang kelima apa? Kemarin, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam yang akan kita bahas adalah musibah bagi seorang muslim. Bagi siapa? Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai bentuk tanda cinta dari Allah. Musibah, sekali lagi yang keenam, musibah sebagai seorang muslim, karena kita melihat diri kita sebagai seorang muslim berarti hamba siapa? Hambanya Allah. Kita adalah orang yang beriman kepada Allah, hambanya Allah. Maka bagi kita orang yang muslim beriman kepada Allah, Allah memberikan musibah. Musibah itu adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada kita. Loh Pak Ustadz, aneh ya, kok bisa musibah, ujian dijadikan sebagai alat sarana untuk mencintai? Ya. Alat untuk mencintai. Loh kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Karena Allah ingin mengetahui kesabaranmu. Karena Allah ingin mengetahui
kesungguhanmu dalam beribadah kepada Allah. Karena Allah ingin mengetahui seberapa ketawakalanmu kepada Allah. Karena Allah ingin mengetahui seberapa keikhlasan kamu kepada Allah. Katanya kamu mengatakan, Tuhan saya adalah Allah. Raditu billahi robba. Saya ridho bahwa Allah adalah Tuhan saya. Berarti apa? Ketika dia ridho kepada Allah Tuhannya, Allah memberikan kepada musibah kepadamu, memberikan kelapangan rezeki atau bahkan kesempitan rezeki. Terima atau tidak? Terima, karena sudah apa? Ridho bahwasanya apa? Allah adalah Tuhanku. Maka apa? Musibah itu sebagai tanda cintanya Allah kepada hambanya. Tujuannya apa? Allah ingin mengetahui, kamu sungguh-sungguh enggak ibadah kepada saya? Kamu katanya yakin Allah Tuhanmu, saya Tuhanmu, kata Allah. Coba saya ingin lihat ya, kesabaranmu seberapa, keikhlasanmu seberapa, bagaimana kamu dalam mengamalkan ibadah seberapa. Ya, makanya apa? Allah uji. Ya. Makanya dalam Quran surat Al-Ankabut ya, ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kemudian ditinggalkan begitu saja? Ketika ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya muslim, saya hamba Allah, apakah kemudian ditinggalkan begitu saja? Artinya tidak diberikan ujian, tidak diberikan pendidikan? Tidak. Wahum la yuftanun. Sedangkan mereka pasti akan mendapatkan ujian. Akan mendapatkan apa? Ujian. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Ya. Dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada umat-umat orang-orang sebelumnya, sebelum kita juga sama orang diuji. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Nah, ini tujuannya. Ya, loh bisa Pak Ustaz, musibah kok jadi tanda cinta? Nih, dalilnya surat Al-Ankabut ayat 3. Apa? Fala ya'lamannallah, agar Allah bisa mengetahui sebenar-benarnya alladzina shadaqu, orang-orang yang jujur dan benar dalam menyatakan iman kepada Allah. Kadang banyak orang yang saya iman, tapi nggak mau diuji. Gimana? Ada anak mau sekolah misalkan, anak mau Pak Ustadz, saya mau sekolah apa? SMP, MTS atau mondok. Tapi saya minta syarat nggak mau ujian, boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Di mana-mana, Pak dosen, saya mau kuliah. Pak rektor, saya mau kuliah. Pak guru, saya mau sekolah. Tapi satu syarat, saya nggak mau ujian. Boleh nggak kira-kira? Ya nggak boleh. Sebagaimana Allah ketika Allah menciptakan, ya pasti apa? Diuji. Tujuannya apa? Ujian itu. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Allah ingin mengetahui kamu jujur nggak dalam menyatakan iman. Imanmu gimana? Jujur nggak? Wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang dusta dalam menyatakan iman. Hanya sekedar pura-pura. Makanya Allah uji sebagai bentuk tanda cinta. Kesungguhannya gimana coba? Diuji oleh Allah. Oh, kalau kamu sabar, ikhlas, ridho, kamu berarti hamba yang sejati. Hamba Allah yang sesungguh. Tapi kalau diuji, diberikan musibah, bala, cobaan, meraung-raung, tidak ikhlas, tidak ridho, tidak sabar, tidak menerima, maka apa? Loh, kamu katanya tadi sudah menyatakan saya Allah Tuhan saya adalah hamba Allah. Berarti harus menerima segala sesuatu yang telah Allah tetapkan baginya. Paham? Gitu. Makanya apa? Rasulullah SAW juga mengatakan musibah adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna 'idzamal jaza ma'a 'idzamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan pahala
itu bersama besarnya ujian. Jadi kalau pengen pahalanya besar, ujiannya apa? Kecil apa besar? Besar. Ya. Ketika ingin mendapatkan pahala besar, ujiannya apa? Besar. Ketika ingin mendapatkan ujiannya kecil, pahalanya apa? Ketika ingin mendapatkan pahala yang kecil, ujiannya apa? Kecil. Karena Nabi mengatakan, sesungguhnya besarnya balasan pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Kalau ujiannya kecil, ya pahalanya segitu. Kalau ujiannya sedang, ya pahalanya segitu. Kalau ujiannya besar, ya pahalanya ikut Ujiannya sangat besar, pahalanya juga sangat sesuai dengan kadar ujian masing-masing. Maka Allah memberikan pahala sesuai dengan kadar ujian musibah. Kemudian Allah mengatakan, wa annallaha ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya mengatakan, idza ahabba qauman, apabila Allah mencintai kauman, suatu kaum. Ini berarti kan nih. Apabila Allah mencintai suatu kaum, tandanya gimana? Ibtalahum. Allah pasti mengujinya. Ini tanda cintanya Allah. Kalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah mengujinya. Berarti apa? Kalau kita ditimpa musibah sakit, oh ya Allah, ini tanda cinta Allah kepada saya nih. Supaya apa? Saya tidak banyak berbuat maksiat. Saya supaya ingat kepada Allah. Ketika diuji dengan hartanya, oh ya Allah, ini tanda cinta dari Allah. Mungkin saya kurang sedekahnya, mungkin saya kurang infaknya, ya. Mungkin saya lalai dalam mengurusi harta uang, tidak maksimal untuk di jalan Allah. Diuji anaknya sakit, oh mungkin saya kurang memperhatikan anak saya, mungkin saya terlalu fokus kepada pekerjaan, terhadap bisnis, dagangan, dan seterusnya, kurang perhatian kepada anak, kurang perhatikan pendidikan agama. Diuji supaya mikir, supaya muhasabah. Dan itu menjadi tanda cinta bagi Allah, bagi ketika apa? Dia peka, bisa mengambil hikmah. Oh, bermuhasabah. Makanya ketika diuji oh ya Allah, ini tanda cinta lah. Tanda cinta. Dan itu tanda cinta. Ketika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, yaitu Allah pasti mengujinya. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang dia ridho terhadap musibah yang telah berikan, falahur ridho, maka baginya keridhaan Allah. Kalau ditimpa musibah, ikhlas, menerima, ridho, maka apa? Baginya ridho. Ketika dapat ridho Allah, dimudahkan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan ganti dengan yang lebih baik dari musibah yang telah terjadi. Faman sakhita falahus sukht. Barang siapa yang murka, yang marah-marah, yang tidak ikhlas, yang tidak ridho ketika diuji oleh Allah, maka apa? Falahus sukht. Maka baginya pun kemurkaan Allah. Maka baginya pun kemarahan Allah. Loh, karena nggak terima. Makanya apa? Kita sebagai orang muslim ketika sudah mengatakan, saya adalah hamba Allah, saya orang beriman, Allah Tuhan saya, maka dia berarti sudah siap menyatakan diri akan diuji oleh Allah. Dan ujian, musibah itu bagi kita sebagai seorang muslim adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita bermuhasabah, manakala kita mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian itu Allah ingin mengetahui dengan ujian tersebut mana hambanya yang jujur dalam menyatakan iman dan mana hambanya yang dusta dalam menyatakan iman. Ya, tadi hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, rawahu Tirmidzi, dan hadisnya hasan. Dapat dipahami? Apa yang keenam tadi? Musibah adalah sebagai salah satu tanda cinta dari Allah. Paham ya? Baik, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.